Tata laksana Jumat tanggal 15 Syawal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 3 April 2026 Miladiah. Insyaallah yang akan menjadi khatib Ustadz Umar Ismail SAG sekaligus merangkap sebagai imam, sedangkan muazin Ustadz Muhammad Khalil Dofa. Akhirnya kepada khatib dan muazin dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil aqwan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji, sembah dan sujud hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sang penguasa tunggal, pemilik kerajaan langit dan bumi, yang kekuasaannya tiada berujung dan tiada bertepi. Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim, yang maha pengasih tidak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tak terbilang. Salawat bertaburkan salam, semoga Allah haturkan kepada kekasihnya, seorang manusia agung, seorang manusia mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan beliau sebagai penabur kedamaian tanpa pencitraan, kedatangan beliau rahmat buat sekalian alam tanpa menanti balasan. Semoga yang hadir di Masjid Taqwa ini pada Jumat kali ini adalah orang-orang yang termaktub, tertulis dengan tinta emas, berada dalam satu barisan perjuangan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk dalam doa al-khutbah, mari sejenak kita mendengarkan pesan iman, mau'izah hasanah, dengan harapan setiap Jumat kita hadir mendengarkan nasihat para khatib, menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah telah menunaikan puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Dengan berbagai macam aneka ragam ibadah telah kita laksanakan. Tanpa campur tangan Allah, tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita tidak akan pernah mampu melaksanakan berbagai macam aneka ragam ibadah. Yang jadi pertanyaan, apakah Ramadan kita yang lalu sukses apa tidak? Puasa yang kau likut diterima oleh Allah puhana.
Kita mencapai kesuksesan apa tidak? Itu jadi pertanyaan. Maka untuk menjawab pertanyaan itu, sukses apa tidak puasa kita tahun yang lalu, sukses apa tidak Ramadan kita yang sudah kita kerjakan, jawabannya ada 4 indikasi. Jadi puasa tanyo sukses hana sukses, jid takalan bakut boh ciri-ciri. Jadi kita bermuhasabah pada Jumat ini, mengevaluasi Ramadan kita, merefleksi Ramadan kita, apakah sukses apa tidak. Indikasinya ada 4. Yang pertama, sesuai dengan Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 183. Target Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti indikasi pertama, orang sukses Ramadan, selesai Ramadan, tingkat takwanya bagaimana? Apakah semakin bertakwa atau semakin lemah dalam ketakwaan? Itu indikasi pertama, takwa. Banyak ulama tafsir memberikan penafsiran tentang takwa. Tidak cukup waktu kita kupas tentang takwa. Paling tidak, yang mudah saja kita jelaskan tentang takwa itu sendiri dari segi kata takwa itu sendiri. Jadi takwa itu dari segi kata takwa itu sendiri. Itu pemahaman yang paling mudah. Takwa itu terdiri daripada 4 huruf. Ada ta, qaf, wa, dan ya. Maka ciri orang bertakwa letaknya pada 4 huruf ini. Pertama ta. Ta itu adalah tawadhu'. Jadi orang bertakwa punya sifat tawadhu'. Kebalikan tawadhu' atau lawan tawadhu' adalah takabur. Sombong. Jadi kalau orang bertakwa itu, dia sudah punya sifat rendah hati. Tidak sombong dengan amalnya. Nah, apakah kita selesai Ramadan tawadhu apa tidak? Apakah kita suka memamerkan amal kita selama Ramadan yang lalu? Kita pegah banggop, alhamdulillah lung puasanya hega khatam. Alhamdulillah lung puasanya hantam tinggal tarawih. Alhamdulillah lung puasanya lu sedekah. Apakah begitu kita memamerkan amal yang sudah kita kerjakan Ramadan lalu? Kalau begitu model kita berarti takabur, bukan tawadhu. Maka sebanyak apapun amal yang kita kerjakan, biarlah Allah yang tahu dan kita, nggak perlu tahu orang. Nah itu sudah tawadhu. Rendah hati. Tidak merasa bahwa amal dia yang paling betul. Tidak pernah merasa bahwa amal dia yang paling banyak dibandingkan orang. Karena kalau udah merasa itu biasanya sombong. Merasa khusyuk, merasa soleh, merasa alim, merasa kaya. Nah itu kalau sudah merasa biasanya mengarah kepada sombong. Kesombongan tentu innallaha harramal jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Surga haram barang siapa yang dalam hatinya ada sebesar biji zarrah kesombongan. Maka ta pertama tawadhu. Ta yang kedua huruf yang kedua adalah qaf. Taqwa. Berarti pertama ta, yang kedua qaf. Qaf itu adalah qanaah. Orang bertakwa bersifat qanaah. Apa qanaah? Qanaah adalah puas dengan apa yang sudah Allah berikan. Tidak pernah mengeruh, tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa kurang, merasa cukup. Apapun yang Allah berikan, itu namanya qanaah. Tidak dengki, iri, hasut kepada orang lain. Dia menyadari
apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Maka bersifat qanaah itu ciri orang bertakwa. Huruf yang ketiga wara. Maka orang yang bertakwa bersifat wara. Wara mampu mengendalikan diri. Tidak lagi mencaci maki. Tidak lagi nafsu amarah. Jiwanya sudah bisa dikendalikan. Itu wara. Melihat sesuatu tidak dengan negative thinking. Selalu positif. Nah, itu sudah wara. Lebih cenderung kepada akhirat. Mengenyampingkan urusan dunia. Enggak bernafsu kepada dunia. Itu sudah mengarah kepada wara. Nah, orang bertakwa, dia punya wara. Wira'i. Huruf yang keempat, ya. Jadi takwa, ya. Ia itu adalah yakin. Semakin kuat imannya, semakin kuat keyakinannya. Karena orang yang berpuasa itu dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman. Maka selesai berpuasa, mencapai takwa, salah satunya semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu, qanaah, wara, dan yakin, itulah takwa. Maka indikasi pertama, orang yang sukses Ramadan adalah meningkatkan takwa pasca Ramadan. Indikasi yang kedua, ciri-ciri yang kedua orang yang sukses Ramadan yang lalu adalah selesai Ramadan bersifat mutmainnah. Mutmainnah. Jiwa yang stabil. Jiwa yang tenang. Jadi selesai Ramadan dia tenang jiwanya. Tidak amarah, tidak lawamah. Jiwa yang amarah mengarah kepada mengarah kepada perbuatan buruk. Jiwa lawamah, jiwa yang setelah maksiat menyesal, lalu maksiat lagi, menyesal lagi. Buat saat mulang. Pubut le dosa, menyesal lelom. Pubut lelom dosa, menyesal lelom. Nyo mentang kategori lawamah. Tetapi orang yang mutmainnah, dia sudah mulai tenang. Jiwanya sudah terkontrol. Maka orang yang dipanggil oleh Allah untuk kembali kepada Allah, bukan nafsul amarah, bukan lawamah. Yang dipanggil oleh Allah untuk kembali kepada Allah adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang stabil. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu dengan ridha Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kepadaku wahai hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke dalam syurga. Jadi yang dipanggil adalah jiwa yang mutmainnah, yang boleh masuk ke dalam syurga, juga jiwa yang mutmainnah, bukan amarah, bukan lawamah. Maka orang yang sukses Ramadan, selesai Ramadan dia jiwanya tenang, tidak emosional, tidak melakukan maksiat lalu menyesal lagi, itu belum mutmainnah. Indikasi yang ketiga, orang yang sukses bulan Ramadan kemarin adalah istiqamah. Istiqamah. Istiqamah itu maknanya continue. Terus menerus. Amal-amal yang dilakukan di bulan suci Ramadan tidak berhenti sebatas Ramadan. Lalu masuk bulan Syawal dan seterusnya kita tinggalkan amal itu. Bukan begitu. Tetap lanjut. Kebanyakan kita jamaah Jumat, salat witir itu hanya di bulan Ramadan. Kebanyakan kita. Di bulan Ramadan selesai tarawih kita witir. Begitu selesai Ramadan, witir sudah jauh. Nggak pernah kita kerjakan lagi.
Jadi seolah-olah witirnya untuk bulan puasa macam. Boleh lain laku. Padahal yang gekun istiqamah, kalau di bulan Ramadan kita witir, lanjut dengan witir di bulan yang lain. Kalau di bulan Ramadan kita sering baca Quran, di bulan lain juga sama, itu istiqamah. Berarti kalau kita lanjut amal Ramadan di bulan yang lain, berarti sukses Ramadan kita. Tapi kalau berhenti sebatas Ramadan, belum sukses. Jadi indikasi ketiga, tetap lanjut melaksanakan amal, istiqamah. Indikasi yang keempat adalah hikmah. Kita selalu mendengarkan pesan para ustaz, Ramadan itu syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Kita banyak mengambil pelajaran di bulan Ramadan. Maka terapkanlah apapun yang kita pelajari, kita lihat, kita nikmati di bulan Ramadan, hikmahnya kita terapkan selesai Ramadan. Di bulan Ramadan kita selalu memandang orang lain dengan hati penuh rasa ibadah dan kasih sayang. Maka di bulan yang lain pun juga sama, memandang orang lain dengan penuh kasih sayang. Di bulan Ramadan kita disiplin melaksanakan ibadah. Yuk di bulan yang lain juga sama, disiplin dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah maupun bermasyarakat. Di bulan Ramadan kita jujur, amal ibadah kita yang tahu cuma kita dan Allah. Puasa kita tidak ada yang tahu, manusia nggak ada yang tahu. Tunjukkan kejujuran kita, jangan berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia tidak melihat, yakinlah Allah melihat apapun yang kita kerjakan. Amalkan di bulan yang lain. Itu namanya memetik hikmah. Jadi kalau terjadi satu perubahan sikap kita di bulan yang lain setelah dididik di bulan Ramadan, itu bukti kita sukses di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan khatib dan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang tidak sia-sia melaksanakan ibadah puasa, tetapi mendapatkan predikat kita orang yang bertakwa, mendapatkan jiwa yang mutmainnah, tetap melaksanakan amal ibadah dengan istiqamah, dan bisa kita ambil pelajaran apa yang dididik selama bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Demikian yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan pesan ini menjadi perubahan buat khatib dan kepada jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladzi la rabba siwahu wa la ma'buda ghairuh. Nahmaduhu ala na'amaihi wa adaihi fi ardihi wa samaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah,
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.